yang ke-13. Kita akan hanya baca pada ayatnya yang ke-12 hingga pada ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 2 pada ayat yang ke-12 hingga pada ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman ini, dan ketika kita belajar dalam perenungan, kita diberikan kemampuan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Saya mengangkat sebuah tema yang menjadi perenungan kita bersama. Kerjakanlah keselamatan. Terkadang saya biasa tanya kepada anak remaja, anak pemuda, bahkan biasa juga ibu bapak dalam kebaktian-kebaktian ketika dilakukan PA. Saya sering bertanya, menurut bapak ibu sudah selamat atau belum? Ada sebagian yang bilang saya sudah selamat, tapi ada juga sebagian yang bilang belum tahu ibu pendeta, belum tahu saya ini selamat atau tidak. Mudah-mudahan ibu bapak yang ada di dalam ruang gereja ini tidak berkata seperti itu. Nah, saya tidak tahu saya sudah selamat atau belum. Ya, ketika kita ditanya bahwa menurut ibu bapak, saudara sudah diselamatkan atau belum? Saudara, kita sudah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di tiang kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan. Nah, saudara-saudara, hal yang penting dari keselamatan yang perlu saudara dan saya pegang adalah berbicara soal anugerah, berbicara soal kasih karunia, berbicara soal menerima dengan cuma-cuma. Dengan kata lain, keselamatan yang saudara dan saya peroleh itu murni anugerah. Tidak ada andil sedikit pun dari manusia dan saudara dan saya. Itu datang murni atas inisiatif Allah. Saudara yang bawa pulpen bisa catat, bisa ulang baca itu di dalam Efesus pasal 2. Kitab Efesus pasal 2 pada ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8, dan di dalam kitab pertama Korintus pasal 15 pada ayatnya yang ke-10, dan Yohanes pasal 15 pada ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan Efesus pasal 2 pada ayatnya yang ke-5 hingga pada ayatnya yang ke-8. Kitab Efesus pasal 2 pada ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8, dia bilang begini. Tetapi Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Luar biasa. Kematian Yesus Kristus, Dia sudah mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Dia sudah mendahului kita untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Jadi saudara, soal kasih karunia, anugerah, keselamatan diperoleh oleh anugerah. Keselamatan yang saudara dan saya kita terima
damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudara, ketika kita membaca di dalam kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13, dan kita berbicara tentang keselamatan, itu berarti kita sudah diselamatkan oleh Yesus dalam kematian dan kebangkitan. Tapi kalau saudara lihat pada ayatnya yang ke-12, coba saudara perhatikan dalam pembacaan kita tadi, pada ayatnya yang ke-12, saudara, dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya garis bawahi, saudara perhatikan kata kerjakanlah keselamatanmu. Saudara-saudara, tentu kita tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah murni, inisiatif dari Allah, dan sudah lunas dibayar oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan keselamatan itu sempurna di dalam Yesus Kristus. Tetapi kenapa muncul kalimat di dalam pembacaan kita tadi, kerjakanlah keselamatanmu? Kenapa bisa? Apalagi yang mau dikerjakan? Loh, kok kita sudah selamat? Yesus sudah mati untuk kita. Apalagi yang mau dikerjakan? Kerjakanlah keselamatanmu, saudara. Berarti belum selesai dikerjakan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Katanya sudah selamat, katanya anugerah, keselamatan itu adalah anugerah. Cuma-cuma diberikan kepada kita. Hanya Tuhan yang bisa menganugerahkan keselamatan itu. Terus kenapa kita harus disuruh kerjakan keselamatan itu? Seakan-akan belum selesai dan kita mengerjakan supaya selamat. Loh, kok tadi bilang kita sudah selamat? Tapi kenapa harus dikerjakan lagi itu keselamatan? Nah, saudara-saudara, saya tadi katakan seakan-akan tidak ada nyambungnya. Satu sisi tadi bilang oleh anugerah kita sudah selamat, cuma-cuma diberikan oleh Yesus, oleh Allah melalui kematian Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, di pihak Allah sudah lunas dan tuntas. Tapi sekarang seakan belum selesai. Ada perintah untuk kita mesti terlibat mengerjakan keselamatan itu. Ada perintah untuk saudara dan saya kerjakan keselamatan itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita pelajari bersama firman hari ini. Saya mengajak saudara kita lihat kalimat kerjakanlah keselamatanmu, supaya saudara dan saya bisa paham apa maksud. Saudara, ternyata keselamatan memang anugerah. Tetapi keselamatan juga sangat berhubungan dengan ketaatan, dengan kerelaan, dengan ketulusan dan kejujuran. Apakah Paulus masih ada ataupun tidak ada dalam pembacaan kita tadi? Keselamatan itu berhubungan erat dengan ketaatan, kerelaan, ketulusan dan kejujuran. Maksudnya apa? Saudara-saudara, kita menemukan hal penting, yaitu mengerjakan keselamatan yang dimaksud adalah betul keselamatan itu sudah Tuhan anugerahkan dari pihak Allah. Tetapi itu harus terlibat melalui ketaatan saudara dan saya, kerelaan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam ketulusan. Dan itu harus dilihat oleh orang banyak melalui cara hidup saudara.
keselamatan itu sudah kita peroleh, tapi ingat, itu harus nampak jelas. Makanya dibilang, kerjakan. Saudara, kata kerjakanlah keselamatan itu, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, katergeste, katergesete, artinya kerjakanlah keselamatanmu. Memang kerjakanlah keselamatan, sesuatu kegiatan yang dilakukan terus menerus hingga sempurna, entah dari diri sendiri atau melanjutkan pekerjaan orang lain. Maka ketika saudara bicara soal keselamatan, itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, itu sudah Tuhan anugerahkan, itu murni dari Allah. Tetapi ketika kita mendengar kata katergasete, itu berarti engkau, saudara, harus melakukan hal yang sama sampai sempurna dalam dirimu, yaitu keselamatan itu terlihat sempurna dari dalam diri. Jadi kerjakanlah keselamatan itu setiap saat, hingga dalam cara dalam saling memfitnah, saling iri hati, dengki satu dengan yang lain, saling berusaha untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Itu yang Allah tidak kehendaki. Yang katergasete mau bilang, kerjakanlah keselamatan itu terus menerus hingga sampai pada kesempurnaan. Karena kita ini manusia tidak sempurna, punya banyak kekurangan dan keterbatasan, dan kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi katergasete dia mau bilang, terus kerjakan, berusaha terus kerjakan. Setiap saat kalau kamu jatuh, bangun, kerjakan lagi. Saudara dan saya terus dihimbau untuk bekerja, mengerjakan keselamatan dalam cara hidup saudara dan saya, dalam tutur kata, tingkah laku saudara dan saya, setiap saat. Kalau kita jatuh, kalau kita buat dosa, bangun, sadar, kerjakan lagi, berusaha lagi memperbaiki yang baik. Mengapa seperti itu, saudara? Mengapa kita disuruh kerjakan terus keselamatan itu? Supaya orang bisa lihat benar bahwa orang anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima keselamatan. Supaya apa? Supaya orang bisa lihat saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang tulus. Supaya apa? Orang bisa lihat kerelaan saudara di tengah-tengah masalah, di tengah tantangan. Saudara tetap berusaha berdiri pada kebenaran. Saudara tidak berkompromi dengan dosa. Keselamatan yang diperoleh terlihat dari luar. Bagaimana cara hidup saudara? Selanjutnya saudara kita lihat ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kata mengerjakan di dalam kamu itu menggunakan, kalau tadi kerjakanlah keselamatanmu itu dengan kata katergasete. Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-13, kata mengerjakan di dalam kamu itu menggunakan istilah energio dalam bahasa Yunani, yang sering muncul energei, atau istilah yang lain yang sudah diindonesiakan sinergei atau bersinergi. Maka ketika menerjemahkan kata karena Allah mengerjakan di dalam kamu, ayatnya yang ke-13 ini, dari kata energion, itu berarti Allah turut terlibat bekerja di dalam kamu. Saudara-saudara, keselamatan murni sudah tuntas di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan turut terlibat bekerja sama memberi energi kepada kita, kepada saudara dan saya. Supaya apa? Supaya nampaklah
agar bisa bekerja sama untuk mengerjakan keselamatan. Maka mari saudara-saudara, ayat ke-13 membuktikan pernyataan bahwa keselamatan sudah sempurna, tetapi engkau harus menyaksikan keselamatan itu kepada orang lain untuk membuktikan bahwa saudara sudah selamat. Untuk itu saudara harus kerjakan keselamatan melalui ketaatan, melalui ketulusan saudara, melalui kejujuran saudara, melalui kehidupanmu terlihat selama orang lain melihat saudara dan saya. Bahwa apa yang saudara lakukan dalam tutur kata, perkataan itu dimaksud oleh Paulus katergesete. Kerjakanlah keselamatan. Hiduplah benar, hiduplah taat, jauh dari segala yang berbau dosa. Ketika kita sudah tahu ini akan menyakiti hati Tuhan, berusahalah untuk tidak melakukannya. Ketika dunia menawarkan hal-hal yang menggiurkan, saudara tahu bahwa ini dosa, berusahalah, katakan tidak. Karena kalau saudara tidak berusaha, saudara akan nyembur masuk, saudara akan kompromi dengan dosa untuk lakukan, berarti saudara tidak bisa kerjakan keselamatan itu. Untuk itu mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tugas saudara dan saya, kerjakan keselamatan yang sudah saudara dan saya terima secara cuma-cuma di dunia ini. Yang tadi sudah dikatakan, bersinergi dengan Allah, bersinergi dengan Allah di dalam keintiman kita dengan Tuhan, sehingga Allah kerjasama dengan saudara dan saya. Allah memberikan kita kekuatan untuk berani berkata tidak untuk dosa, berani mengakui bahwa kita sudah melakukan pelanggaran dan mau berbalik, bekerja sama melakukan yang baik dan benar. Saudara-saudara, mengakhiri khotbah saya mau cerita suatu cerita nyata ini. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta. Mungkin saudara pernah mendengar D.L. Moody. Dia adalah pendiri gereja Pentakosta. Saudara, dia berkhotbah di jemaatnya. Dia naik kereta dan dia pergi di suatu tempat untuk menyampaikan khotbah. Dia berbicara tentang kehidupan yang benar, hidup yang jujur, hidup yang benar. Bagaimana hidup jujur dan bagaimana menunjukkan soal keselamatan yang sudah kita terima itu kepada orang. Setelah dia berkhotbah, dia kembali. Dia beli lagi tiket kereta api untuk mau pulang. Saudara, ketika dia sudah sampai di depan pintu kereta api, dia lihat ternyata kembalian uangnya itu lebih. Dan dia mau kembali, ini kereta sudah mau berangkat. Dia sudah masih naik kaki di tangga kereta mau naik. Dia bilang, aduh, tidak bisa, saya harus kembali. Akhirnya dia lari cepat-cepat, dia kembali kepada penjual tiket itu dan dia bilang, Nona, kamu kembalikan uang ini lebih. Saudara, apa yang penjual tiket ini dia bilang? Pak pendeta, saya sengaja kasih lebih kepada Bapak pendeta. Apakah apa yang Bapak bilang tadi di khotbah itu sesuai dengan apa yang Bapak lakukan atau tidak? Langsung Pak pendeta itu dia kaget luar biasa. Dalam hatinya, wah luar biasa. Ini penjual tiket ini mau coba-coba saya juga ini. Iya. Jadi dia bilang, Pak pendeta, saya sengaja kasih uang lebih kepada Pak pendeta. Saya boleh, Pak pendeta, ini yang Bapak pendeta bilang itu sesuai dengan apa yang Pak pendeta kerjakan atau tidak, yang pendeta lakukan atau tidak. Ternyata apa yang Bapak bilang, Bapak juga kerjakan. Maka mari saudara, cerita ini mau bilang, untuk mengerjakan jalan keselamatan yang sudah kita terima, hidup dalam kebenaran, itu memang susah. Susah sekali untuk kita lakukan. Tapi kalau kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan, kita akan terus berusaha dan berusaha untuk melakukan. Maka mari Ibu Bapak Saudara-saudara belajar dari hamba Tuhan tadi, pendeta D.L. Moody, yang senantiasa berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang keselamatan, dan dia nyatakan dalam sikap hidupnya, dalam tingkah laku dan perbuatan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika saya
lagi dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan kasih kemampuan bagi saudara dan saya untuk mengerjakan keselamatan yang sudah saudara dan saya kita terima di dunia. Gratis saudara dan saya kita terima. Amin. Mari kita bersyukur. Terpujilah namamu ya Allah atas pemberitaan firman. Meteraikan dalam hati kami, sehingga kami senantiasa menyadari siapakah kami ini. Kami adalah anak-anakmu yang telah diselamatkan, dan biarlah kami yang ada di dunia ini terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma dalam hidup kami. Bagaimana cara hidup kami di dunia? Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu saat ini. Amin.